Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh Mas Alfa, oleh Alfa. Bentar ya, aku mau pakai ini. Bisa dipakai kan ya? Baiklah anak-anak, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat atau mendengar kata Ka'bah? Haji, Bu. Oke. Haji, tawaf, terus apa lagi? Tawaf. Lempar jumroh, Bu. Kiblat. Terus apa lagi? Ayo. Oke, Hajar Aswad. Nyicip halal katanya. Kata pedagangnya, Bu. Oke. Minggu lalu kita udah belajar tentang zakat. Iya, Bu, benar ya. Ada yang masih ingat gak sih? Zakat itu rukun Islam yang berapa? Ya, rukun Islam yang keempat. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang haji dan umroh. Ya, benar yang kalian sebutkan tadi ketika mendengar kata Ka'bah, yaitu haji, umroh, tawaf. Nah, itu bakalan kita pelajari hari ini. Ketika mendengar kata haji, haji itu sebenarnya adalah menurut bahasa yaitu menyengaja. Jadi kita itu menyengaja pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Oh, nggak usah. Jadi menurut istilah yaitu menyengaja pergi ke tanah suci untuk menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Nah, di sini poinnya yaitu ialah telah ditentukan. Jadi haji itu telah ditentukan waktunya, sedangkan nanti umroh yaitu kalau umroh kan bisa dilakukan kapan saja gitu. Nah, adapun hukum haji yaitu ialah mengerjakan ibadah haji itu hukumnya itu wajib ain ya. Ada yang tahu, seperti yang kita ketahui bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima gitu kan. Adapun dalil dari hukum haji ini yaitu surat Ali Imran ayat 97. Yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi haji ini yaitu salah satu syaratnya yaitu mampu, dari segi materi, perjalanan, dan mampu meninggalkan orang di yaitu kita masuk ke syarat-syarat wajib haji. Yaitu ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk berhaji, yaitu yang pertama beragama Islam, tentu yang pertama beragama Islam. Yang kedua berakal di sini ya tidak gila, nggak stres gitu lah ya. Apa itu mental hoax? Terus yang ketiga baligh, keempat merdeka, dan kelima kuasa atau mampu. Nah, ada pertanyaan, Bu, kenapa misalnya nih ada anak kecil yang belum baligh gitu kan, terus dia udah melakukan haji gitu. Nah, hajinya tetap sah, tetapi sebagai hajinya tetap sah, tetapi dia wajib mengulang hajinya ketika sudah baligh gitu. Begitupun
yang merdeka ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rukun haji. Nah, rukun haji ini adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam. Nah, jadi ketika kita haji, kita harus mengikuti yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul atau tartib. Ketika kita melewatkan satu dari itu, maka haji kita tidak sah, gitu. Berarti harus mengulang dari awal tahun gitu. Dari awal di tahun berikutnya. Hah? Ya. Enggak, ini tuh yang harus dipenuhin. Rukun haji ini jadi yang wajib. Jadi wajib kita kerjakan. Ketika kita tidak mengerjakan, maka hajinya kita batal gitu. Terus ada lagi nih wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Nah, kalau tadi rukun haji wajib dikerjakan, ketika ditinggalkan salah satunya maka tidak sah. Beda lagi dengan wajib haji nih. Wajib haji itu adalah amalan-amalan yang dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jadi jika ia ditinggalkan, salah satu ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, akan tetapi dia harus menggantinya dengan dam atau denda gitu. Ya, boleh? Nanti kita bahas ya. Terus kita masuk ke umroh ya. Nah, menurut bahasa yaitu umroh itu berarti ziarah, yaitu sedangkan menurut istilah yaitu menyengaja berziarah ke Mekah boleh dikerjakan kapan saja, berbeda dengan haji tadi yang sudah ditentukan waktunya gitu kan. Sedangkan umroh ini bisa dikerjakan kapan saja, akan tetapi yang paling utama yaitu pada bulan Ramadan. Terus ada syarat-syarat umroh nih. Yang pertama, syarat umroh itu sama dengan syarat dalam ibadah haji tadi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sedangkan rukun umroh itu agak berbeda dengan rukun haji, yaitu kalau rukun haji tadi ada 6 ya, sedangkan rukun umroh di sini ada 5 gitu. Nah, dari sini ada bisa ini nggak sih, apa sih perbedaan dari haji dan umroh setelah kita mempelajari haji dan umroh tadi? Boleh Julpa? Perbedaan haji dan umroh. Oke, ada yang tahu nggak perbedaan haji dan umroh setelah kita pelajari tadi? Oke, secara waktu. Terus? Ya, rukunnya terus? Ya Bu. Kalau yang satu boleh kapan aja Bu. Oke. Yang satu boleh kapan aja. Oke, udah ditentuin waktunya ya. Iya Bu. Jadi perbedaan haji dan umroh itu yang pertama itu dari hukumnya, yaitu hukum haji adalah wajib, sedangkan umroh itu sunnah gitu. Terus yang kedua dilihat dari rukunnya. Rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan tahallul dan tertib. Sedangkan rukun umroh ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Nah, perbedaannya di sini terletak di Nah, yang ketiga dilihat dari waktu pelaksanaannya. Jadi
waktu pelaksanaan haji itu sangat terbatas, yaitu bulan Syawal sampai Zulhijjah. Sementara ibadah umroh waktunya bebas alias bisa dilakukan kapan saja, sebab tidak memiliki batasan waktu gitu. Ya, sekarang silakan kalian kerjakan apa yang telah ibu bagi ya. Tugas individu ya dikumpulkan hari ini. Tidak tahu lah. 359. Bukan dong. Ibu nggak ada pulpen, Bu. Aduh, sudah 410 kok. Oh, terima kasih Bu. Waktunya berapa menit ya? Ibu di situ ada pulpen nggak, Bu? Ada yang punya pulpen lagi nggak ya? Tuh, tanya temennya dulu. Aku yang tukang pamer di kelas. Bukannya bukan? Bukan Bu, stabilo itu Bu. Apa sih ya lupa. Sebentar Bu. Nah ini Bu. Yeay, kamu nggak udah ngomong. Rumah saya jauh. Bu, ini boleh ribut nggak ini yang ngerjainnya, Bu? Silakan kerjakan dengan tenang ya. Bu, Ya. kita ngetek, Bu. Oh iya, boleh ya. Sudah. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang ya. Ya, 10 menit. Berakal. Beragama. Boleh. Nyontek ya? Islam, balik, aku, tangguh. Hah? Ya, Ujian ya kalian ya? haji adalah dia. Oh, nomor 5 sama nomor 2 sama nomor 3 soalnya sanggup. Hah? Nomor 5 pengertian haji, nomor 2 pengertian haji, nomor 3 pengertian haji. 5 perbedaannya. Oh. Perbedaannya. 23. Mirip. 23 haji bahasa istilah. Oh, bahasa.
Nomor 5 itu perbedaan ya. Oke. Gimana Akmal? Satu lagi apa? Rukun tuh ada 4 toh? Rukun haji. Ikram, wukuf, syahadat, sholat, puasa. Oh, puasa ini? Iya. Nah iya itu satunya kalau ujian apa? Hah? Oh, bakar jumroh ya satunya. Kalau ini? Hah? Apa namanya? Haji kiri kata-kata. Haji, pengertian haji adalah mengenai apa? 2 menit lagi ya. Oh, haji itu enggak ya. Haji adalah menyengaja. Berbeda haji dan umroh. Haji menyengaja, umroh dilarang. Oke, sudah ya. Kasih nama ya, jangan lupa ya. Gimana, sudah? Jangan lupa. Belum, Bu. Pelan-pelan saya nulisnya. Oke. Siapa yang sudah? Oh iya udah. Cara bahasa menyengaja, cara istilah mengunjungi. Ya disetrap kalau Bu kalau salah. Oke. Sudah? Udah, Bu. Saya capek mikir. Waduh. Gimana mau jadi Jokowi? Bentar Bu. Namanya apa dulu? Kelas 10A. Ibu. Iya, Ini siapa nggak punya nama? Ada. ada tuh. Nama aja. Sini. Nama sama NIM. Sudah? Sini dong. Udah? Oke, kita periksa ya. Sekarang kita periksa jawabannya ya. Oke. Oke. Ada. Ini punyamu sendiri. Nih. Secret admiral. Punya. Oke, kita periksa ya. Ya Bu. Ayo, ayo. Halo, yang ngecek punya aku mati. Yang pertama, syarat-syarat wajib haji tadi ada berapa? Sekarang kita mengulas. Ada Ada 4 apa 5? 5. Oke. 6. Syarat-syarat wajib haji ada 5. Coba silakan cek jawaban temannya ya. 6. Oke, yang pertama yaitu beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, kuasa atau mampu. Ya. Jadi syarat-syarat wajib haji ada 5 ya. Ya Bu. Terus haji menurut bahasa tadi apa? Menyengaja mengunjungi. Menyengaja kalau istilah mengunjungi.
menyengaja atau menuju gitu. Cara bahasa Akmal. Akmal minus berapa? Minus 3 Bu. Tapi bisa baca kok. Oke, sekalian ya bahas haji menurut istilah gitu. Silakan dicek jawaban. Oke, yang ketiga yaitu yang keempat lagi ya. Rukun haji ada berapa? Ada 4 5. Ada 5 apa 6? 6 Bu, karena kurang 5. Oke. 4 5 6. Rukun haji itu ada 6. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahajud. Tahallul. Oh, tahajud lagi. Oke, yang terakhir ya. Tertib. Gimana? Gak apa-apa, yang penting benar. Berarti itu enggak sah hajinya. Lempar jumroh Bu, lempar batu itu Bu. Tragedi Nina tau nggak? Yang terakhir ya. Perbedaan haji dan umroh. Yang paling timur yang benar. Oke. 10, 15. Haji wajib, ihram sunnah. Setengah haji deh. Haji. Boleh dikumpul ya? Kok dia bilang haji itu depannya H, umroh depannya U Bu? Hah? Siapa itu yang jawab? Enggak kok. Oke. Udah? Kamu deh, Bu. Ya, nanti tinggal ibu yang nilai ya. Capek. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Setelah kalian mempelajari ini dan mengerjakan soal yang ibu kasih, ada yang masih ingat nggak pengertian dari haji secara istilah? Mengunjungi kota suci Mekah untuk melakukan ibadah di waktu tertentu. Sip. Bagus. Rukun haji Masih dong. berapa? Ada berapa? Pintar. Yang pertama? Yang kedua? Yang sa'i, wukuf, tawaf, tahallul dan tertib. Ibu rasa kalian sudah paham semua tentang pelajaran hari ini. Cukup sekian. Oke, ada yang mau tanya? Boleh. Saya udah stres, saya udah balik, saya punya uang, saya mampu berdiri. Nah, tapi besoknya saya UN, saya wajibnya ikut UN, ikut haji. Karena dua-duanya kewajiban, yang satu kewajiban belajar, yang satu kewajiban ibadah. Kira-kira saya harus pilih mana? Gampang ini Bu. Aduh. Saya tahu jawabannya Bu. UN juga ada loh Bu. Ya udah, kalau gitu ganti UN-nya, nggak usah. Misalkan besok kayak ujian, kalau saya nggak ikut ujian, saya nggak lulus nih. Nah, iya Bu. Nah, tapi saya mampu untuk haji, dan maka saya wajib dua-duanya dong. Kira-kira gimana Bu? Yang lebih Kalau haji kan ya, haji kan, oke, udah mampu, udah punya uang, udah ini. Tapi kan kalau haji itu ada yang namanya pendaftaran terlebih dahulu. Kamu udah daftar hajinya belum gitu? Kalau LH-nya itu udah kena kali ini misalkan. L15 ya? Saya bingung banget, kayaknya besok ini
Teman-teman ada yang tahu? Anak-anak yang lain ada yang tahu nggak? Kalau dalam kondisi kayak gitu harus memilih yang mana? Kalau menurut saya Bu, jika ada tabrakan antara dua waktu itu, kalau kita lihat kan dua-duanya penting Bu, gitu. Yang satu duniawi, yang satu akhirat kan. Tapi mungkin terlebih dahulu konsultasi sama guru BK-nya Bu, atau guru pengampunya. Mungkin guru tersebut bisa memberikan dispensasi atas apa yang sudah didaftarkan mahasiswa untuk berangkat haji tahun ini. Jadi mungkin ada titik terang setelah ada diskusi dengan guru tersebut Bu. Setuju Bu. Ya nggak sih? Saya ini diharamkan sama Allah atau gimana? Tapi takut berdosa. Kalau besok kan gitu. Masya Allah. Kalau bisa besok mau makan apa? Saya mau bagi cicil aku. Oh, Baiklah. Apa ya? Mungkin bisa juga seperti yang dikatain sama si Akmal. Mungkin ada baiknya diskusi dulu ke guru BK atau guru apa? Ya, atau wali kelas untuk mencari gimana titik solusi terangnya gitu. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.